Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita melanjutkan kisah dari Ditumbalkan Majikan, mari kita berdoa dulu. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, point of view Pak Heri atau sudut pandang dari Pak Heri awal melakukan pesugihan. Kecelakaan yang telah membuatku terluka, menyebabkan penderitaan yang keluargaku alami terjerat hutang pada rentenir yang kejam, membuatku berpikir keras untuk segera melunasinya. Pekerjaanku yang hanya sebagai kuli bangunan rasanya tidak mungkin bisa untuk membayar hutang puluhan juta yang semakin lama semakin bertambah. Rasanya aku mulai putus asa. Bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 2 minggu? Apalagi mereka sudah mengancamku dan keluargaku. Siang ini, aku mencoba mencari bantuan pinjaman kepada beberapa saudaraku, tapi percuma, tidak ada yang menolongku. Aku sudah lelah mencari pinjaman ke sana kemari. "Heri, kamu lagi ngapain jalan-jalan begini? Memangnya kamu sudah sembuh?" kata Gito. Gito adalah temanku. Kami sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan. Tidak sengaja kami berpapasan di jalan. Akhirnya kami memutuskan untuk mengobrol sebentar. Gito usianya sedikit lebih tua dariku. Di pekerjaan kami biasa memanggilnya Mbah Gito. Entah kenapa mereka memanggilnya dengan sebutan Mbah. Aku hanya mengikutinya saja. "Mbah, sebenarnya kaki dan tanganku masih terasa ngilu. Cuma mau bagaimana lagi, aku ada perlu," kataku sedih. "Pantas saja wajahmu kusut begitu. Memangnya ada perlu apa?" kata Mbak Gito penasaran. "Aku butuh uang untuk membayar hutang ke Pak Bejo, bekas biaya pengobatanku waktu kecelakaan," kataku. "Memangnya kamu mau minjem duit berapa?" "Kurang lebih sekitar 30 juta, Mbah." "Hah? Uang sebanyak itu mana ada yang punya, kecuali kalau kamu meminjam pada orang kaya," kata Mbak Gito. "Justru itu, Mbah, aku juga bingung," kataku yang semakin terpuruk. "Aku tahu bagaimana caranya mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat," kata Mbak Gito yang setengah berbisik kepadaku agar tidak ada orang yang mendengar pembicaraan kami. "Bagaimana pembicaraannya?" tanyaku penasaran. Aku berharap dia benar-benar mempunyai solusi atas permasalahan yang aku hadapi. "Her, gimana kalau kamu melakukan pesugihan? Hanya dengan cara itulah kamu bisa mendapatkan uang banyak." "Ah, tidak, aku takut, Mbah," kataku yang langsung menolak saran dari Mbah Gito. "Ya sudah, terserah kamu saja. Aku hanya memberi saran," kata Mbah Gito. Aku berpikir mungkin ini jalan satu-satunya yang bisa ku jalani sekarang. Tidak ada salahnya aku mencoba, pikirku. "Memangnya kamu tahu bagaimana caranya dan apa saja yang harus dilakukan, Mbah?" kataku semakin penasaran kepada Mbah Gito. "Kalau kamu mau mencobanya, nanti aku antar, Her. Kebetulan aku ada beberapa kenalan dukun yang bisa membantu kita," kata Mbah Gito. "Kamu juga mau melakukan pesugihan, Mbah?" kataku. "Aku sih belum berani. Kamu saja dulu. Nanti kalau kamu sukses, biar aku bekerja sama kamu. Asalkan gajinya gede," kata Mbah Gito. Aku tidak punya pilihan lain sekarang. Mungkin dengan melakukan pesugihan, aku bisa membayar hutangku dari lintah darat itu dan membalaskan rasa sakit hatiku pada orang yang telah menginjak harga diriku.
Singkat cerita, aku berjanjian dengan Gito untuk berangkat di sore hari menuju rumah seorang dukun yang katanya dikenal Gito. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, tibalah kami di rumah dukun tersebut. Dukun tersebut tinggal di sebuah gunung yang jauh dari pemukiman penduduk. Kami harus melewati jalanan yang terjal untuk sampai ke sana. Dukun tersebut tinggal di sebuah gubuk yang menyeramkan. Di halamannya banyak monyet-monyet bergelantungan. Tok 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 tok. Mbah Gito mengetuk pintunya. Sementara aku masih sedikit bimbang, apakah harus aku teruskan atau tidak. Beberapa saat kemudian pintunya dibuka. Tampaklah seorang laki-laki parubaya menggunakan baju serba hitam. Tiba-tiba saja aku takut melihatnya, padahal wajahnya tidak begitu menyeramkan. "Kalian siapa?" tanya dukun tersebut dengan ekspresi wajah yang datar. "Maaf Mbah, kenalkan saya Gito, dan ini teman saya Heri," kata Mbah Gito. "Ada keperluan apa kalian datang kemari?" tanya dukun tersebut. "Kami datang ke sini ingin meminta bantuan Mbah. Tolong kami Mbah." Akhirnya kami dipersilakan masuk ke dalam gubuknya. Aku melihat di dinding gubuknya terpajang berbagai macam kepala binatang asli, seperti anjing dan lain-lain. Aku bergidik ngeri melihatnya. Kami disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana banyak sesajen, keris, kemenyan, dan entah apa lagi. Aku belum mengetahuinya. Setelah kami duduk, Mbah Gito kembali menjelaskan perihal kedatangan kami. "Jadi begini Mbah, teman saya ini mau minta bantuan Mbah untuk melakukan pesugihan." Dukun itu langsung melihat ke arahku. Dia menatapku dengan tatapan tajam. Lalu dia memperhatikanku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku jadi semakin takut dibuatnya. "Apa kamu yakin dan siap melakukan dan memenuhi semua persyaratannya?" kata dukun itu. "Saya yakin Mbah," kataku. Padahal di hatiku masih ada keraguan. "Kalau sekiranya kamu masih ragu, sebaiknya kalian pulang saja," kata dukun itu seolah mengetahui pikiranku. "Ingat, kita sudah sampai ke sini. Buanglah semua keraguanmu, Her," kata Mbah Gito mengingatkanku. Aku pun berusaha memantapkan keyakinanku untuk melakukan pesugihan ini. "Saya yakin, Mbah," kataku. "Baiklah, berarti kamu sudah siap dengan segala akibatnya nanti," kata dukun itu. "Sekarang apa yang harus saya lakukan, Mbah?" tanyaku yang sudah tidak sabar ingin segera mendapatkan banyak uang. "Kebetulan sekali, kamu datang pada saat malam 1 suro. Jadi, kita bisa langsung melakukan ritualnya tengah malam nanti," kata dukun itu. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba. Ini sudah tengah malam. Dukun itu membawaku ke sebuah tempat dekat gubuknya. "Sekarang, kamu gali tanah ini dengan menggunakan kedua tanganmu, menyerupai sebuah lubang. Dan nanti kalau sudah cukup dalam kira-kira sampai batas dadamu, kamu masuk ke dalamnya. Lalu nanti biar temanmu yang membantu menutupnya. Setelah itu, kami akan meninggalkanmu di sini sendirian. Ingat, kamu harus diam di sini dan pejamkan matamu. Jangan sampai kau membuka matamu apapun yang terjadi. Besok pagi, kami akan datang ke sini menjemputmu," perintah dukun itu. "Apa? Aku akan dikubur hidup-hidup di sini dan ditinggalkan sendirian? Apa aku bisa melakukannya? Tapi aku sudah berada sejauh ini. Aku harus berusaha untuk memenuhi persyaratan tersebut." Akhirnya, aku berhasil menggali tanah tersebut. Lalu Mbah Gito menutup kembali tanahnya, sehingga tubuhku terkubur di tanah tersebut, hanya menyisakan leher dan kepala untuk bernapas. Mereka pun meninggalkanku sendirian. Malam semakin sunyi dan gelap. Aku hanya ditemani sebuah obor yang membuat ada cahaya meskipun remang-remang. Aku mulai memejamkan mataku. Aku mulai merasa tubuhku panas dan mengeluarkan banyak keringat. Tiba-tiba terdengar suara aneh.
seperti suara jeritan binatang. Tapi entah apa, aku terus memejamkan mataku. Begitu banyak suara-suara aneh yang aku dengar. Aku terus memantapkan hatiku agar aku bisa melewati proses ini. Aku mulai merasa ada yang menyentuh kepala dan leherku, tapi seperti disentuh oleh bulu-bulu lebat. Apa mungkin itu binatang buas? Bagaimana kalau binatang itu memakanku? Tapi tekadku sudah bulat. Aku pasrah jika harus mati di sini. Yang terpenting aku tidak boleh gagal dalam ritual ini. Waktu terasa begitu lama. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki. Buka matamu. Terdengar suara dukun itu. Aku membuka mata. Cahaya matahari mulai menyinari. Meskipun masih sedikit, mungkin ini sudah pagi. Dukun itu dan Bagito membantuku keluar dari tanah itu. Lalu mereka membawaku ke sebuah air terjun. Di sini memang gunung yang ada air terjunnya. Aku disuruh mandi di air terjun itu. Aku menggigil kedinginan. Ini masih terlalu pagi. Belum lagi hawa dingin khas pegunungan terasa menusuk kulitku. Setelah itu, dukun itu kembali membawaku ke gubuknya. Lalu dia membawaku ke halaman depan gubuknya. Di sana berjajar beberapa monyet. Ada monyet yang masih kecil, sedang, dan besar. Sekarang kamu pilih salah satu monyet itu untuk kamu bawa pulang dan pelihara, kata dukun itu. Aku mengamati ketiga monyet itu. Entah kenapa, sekelebat monyet itu adalah bayangan ketiga anakku. Cepat pilih, kata dukun itu. Akhirnya setelah kupikirkan, aku memilih monyet yang paling kecil. Aku berpikir monyet itu akan disukai anak yang paling kecilku, Amel. Jangan, Pak, jangan, Amel takut. Aku seperti mendengar suara anakku Amel. Kulihat ke kanan dan ke kiri, tidak mungkin ada Amel di sini. Pasti itu adalah halusinasiku, karena semalaman aku tidak tidur. Ritual pertama sudah selesai. Sekarang kalian bisa pulang. Setelah sebulan, kamu harus kembali lagi ke sini untuk melakukan ritual selanjutnya, kata dukun itu. Kami pun akhirnya pulang tanpa bertanya apapun. Ini ritualnya cuma begini? Lalu duit yang banyak yang harus aku dapatkan mana? Jangan-jangan dukun itu cuma menipu kita? Tanyaku pada Mbak Gito di perjalanan pulang. Ya sabar, tunggu beberapa hari dulu. Mungkin baru kelihatan hasilnya, kata Mbak Gito. Aku sedikit kesal. Kalau dukun itu menipu, untuk apa aku melakukan hal yang tidak jelas? Aku pulang ke kontrakanku dengan Mbah Gito dengan membawa monyet kecil itu. Kulihat di pintu rumah kontrakanku banyak orang. Apa yang terjadi? Aku berlari menuju kontrakanku. Betapa terkejutnya aku. Kulihat istri dan kedua anakku sedang menangis dan di depannya sudah terbaring mayat Amel. Amel! Aku berteriak dan menangis. Kenapa Amel meninggal? Rasanya hatiku hancur sekali. Kami semua segera mengurus pemakaman Amel. Istri dan kedua anakku terpukul atas kejadian ini. Setelah semua orang selesai melayat, tinggallah kami bertiga di kontrakan dengan berbagai pilu di hati. Kenapa Amel bisa sampai meninggal, Ma? Padahal sebelumnya dia baik-baik saja, tanyaku pada istriku. Tidak tahu, Pak. Tiba-tiba saja badan Amel panas, lalu kejang-kejang. Belum sempat aku membawanya ke dokter, dia sudah meninggal, kata istriku dengan air mata mengalir di pipinya. Mana mungkin itu bisa terjadi? Kenapa Amel meninggalkan kita? Betapa malangnya nasibku, kataku. Tapi Pak, di tubuh Amel banyak bekas cakaran. Entah cakaran apa. Aneh sekali, kata istriku. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan pesugihan yang aku lakukan? Pak, ini monyet kecil dari mana? Kata Aldo membuyarkan lamunanku. Ini monyet akan kita pelihara, kataku. Semenjak kejadian itu,
Aku terus kepikiran Amel anakku. Tidak mungkin ini ada hubungannya dengan pesugihan itu, karena aku belum mendapatkan uang atau apapun. Karena kaki dan tanganku masih sedikit sakit, akhirnya aku hanya bisa membantu istriku berjualan gorengan keliling. Semua daganganku habis laris terjual. Ketika aku hendak meletakkan wadah yang digunakan aku untuk membawa gorengan tadi, tiba-tiba saja wadah itu sudah berisi uang ratusan ribu dan penuh sekali memenuhi wadah itu. Aku senang sekali. Sepertinya pesugihan itu telah membuahkan hasil. Hari demi hari aku berjualan. Kejadian itu terus terjadi hingga uangku kini semakin banyak. Dengan uang yang kumiliki sekarang, akhirnya aku bisa membayar hutang dan membuat rumah. Dari mana uang sebanyak ini Bapak dapatkan? Tanya istriku penasaran. Aku menceritakan tentang pesugihan yang aku lakukan yang diantar oleh Mbah Gito. Awalnya istriku terkejut. Kenapa Bapak melakukan itu? Itu dosa besar, Pak, kata anakku Aldo yang mengetahuinya. Sudahlah, ini demi kebaikan kita. Memangnya kamu mau hidup miskin terus? Kataku. Anakku Aldo, ya Aldo, tidak menyukai perbuatan yang telah aku lakukan. Tapi aku tidak peduli, yang penting sekarang hidupku tidak susah lagi. Istriku yang awalnya menentang, justru akhirnya sekarang dia mendukungku melakukan pesugihan karena begitu menghasilkan uang banyak dan kehidupan kami berubah seketika menjadi orang kaya dan tidak direndahkan orang lain lagi. Dan setelah Aldo menceritakan semuanya dari Bu Rima dan dari sudut pandang Pak Heri, Aldo pun kemudian bertanya kepada Ayu, "Kenapa kamu diam saja? Kamu ragu ya?" tanya Aldo padaku. "Tidak, Den. Baiklah, saya setuju. Asal Den Aldo berjanji akan membawa saya pergi dari rumah itu setelah menikah. Dan Den Aldo jangan mengikuti keluarga Den Aldo melakukan pesugihan," kataku. "Iya, saya janji yuk. Terima kasih ya," kata Aldo sambil tersenyum. "Mudah-mudahan saja keputusanku tepat. Aku tidak bisa membohongi perasaanku kalau aku juga menyukai Aldo." Tak terasa hari sudah malam. Aku dan Aldo segera pergi dari kafe, lalu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kami langsung masuk ke dalam. Ternyata di ruang tamu sudah ada Bu Rima dan Pak Heri. Sepertinya mereka sedang menunggu kami. "Kalian habis pergi dari mana?" tanya Bu Rima menatap kami penuh curiga. "Aku mengajak Ayu pergi makan di kafe, Mah," jawab Aldo. "Kalian kan belum menikah. Seharusnya kalian jangan pergi keluar berdua dulu," kata Pak Heri. "Aku bosan, Pak, di rumah terus. Sekali-kali tidak apa-apa dong ngajak Ayu keluar," kata Aldo. "Ya sudah, lain kali kalau kalian mau keluar rumah, bilang dulu pada kami," kata Bu Rima. Aku dan Aldo masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Aku melihat ponselku. Apa sebaiknya aku telepon bapak dan memberitahunya bahwa aku akan menikah? Setelah aku pikir-pikir, lebih baik nanti saja, kalau waktunya sudah dekat, dan biar nanti saja Aldo yang bicara langsung pada orang tuaku. Hari demi hari berlalu. Beberapa hari ini aku tidak melihat dan mendengar keanehan lagi. Semuanya berjalan normal. Mudah-mudahan terus seperti ini. Singkat cerita, tinggal 2 hari lagi, aku dan keluarga Aldo akan berkunjung ke kampungku untuk memberitahukan kepada keluargaku bahwa aku akan segera menikah dan Aldo akan melamarku. "Ayo, itu kamu dipanggil sama Bu Rima dan Pak Heri. Kamu disuruh ke kamar Bu Rima sekarang," kata Puri memberitahuku. Apa yang akan mereka bicarakan? Aku pun langsung pergi ke kamar Bu Rima. Ternyata di dalam kamar sudah ada Aldo juga. "Aldo dan Ayu, sekarang kalian sudah ada di sini. Saya sengaja menyuruh kalian ke sini untuk membicarakan sesuatu," kata Pak Heri. "Memangnya ada apa sih, Pak?" tanya Aldo penasaran. "Kalian berdua sebentar lagi akan menikah. Kami berdua menyetujuinya asalkan ada satu syarat yang harus kalian penuhi,"
kata Bu Rima. Syarat apa sih, Ma? Kan kami yang akan menikah. Kenapa malah Mama dan Papa yang membuat syarat? Kata Aldo kesal. Ya pokoknya hanya satu syarat itu yang kami minta. Kalau kalian tidak bisa memenuhinya, kalian tidak akan mendapatkan restu dari kami, kata Pak Heri. Aku hanya diam, tidak mengeluarkan kata atau jawaban. Karena aku takut salah bicara, biarkan saja Aldo yang menjawabnya. Memangnya syaratnya apa? Kata Aldo. Syaratnya yaitu kalian harus melanjutkan ritual yang kami lakukan. Nanti setelah kalian menikah harus langsung mulai mempelajari ritual apa saja yang kami lakukan. Dan kalian harus meneruskannya. Hanya itu saja, kata Pak Heri. Aku gak mau, Pak. Itu adalah dosa besar yang tidak akan pernah diampuni. Itu namanya musyrik, menduakan Tuhan. Aku tidak mau, jawab Aldo dengan tegas. Diam kamu, Aldo. Ingat, kamu bisa hidup bergelimang harta begini hanya karena ritual yang kita lakukan. Kalau tidak, mungkin hidup kita sudah jadi gembel. Kamu tinggal ikuti saja perintah Papa, maka hidup kamu bakalan enak, kaya raya 7 turunan. Kami butuh penerus yang bisa melakukan ritual ini, kata Pak Heri marah. Aku hanya diam, melihat pertengkaran Aldo dan orang tuanya. Pak, meskipun kita kaya, tapi aku tidak bahagia, Pak. Kita hidup kaya dengan mengorbankan orang lain, bahkan mengorbankan nyawa kedua adikku, Amel dan Risa, anak kandung kalian sendiri. Hanya manusia biadab yang mampu melakukan itu, kata Aldo penuh emosi. Plak! Aku terkejut. Pak Heri menampar Aldo, anaknya sendiri. Sepertinya kedua orang tua Aldo sudah dibutakan mata hatinya. Jangan bicara kamu, Aldo. Kamu bisa hidup enak seperti ini karena siapa? Kata Pak Heri yang emosi juga. Semenjak aku tumbuh menjadi dewasa, aku sudah tidak memakan sedikit pun uang atau makanan kalian. Aku bekerja mencari uang halal sendiri. Aku tidak pernah lagi menikmati uang kalian atau makanan yang ada di rumah ini. Aku tidak sudi, kata Aldo semakin melawan. Pantas saja aku tidak pernah Aldo makan di rumah ini. Mungkin itulah alasannya. Pak Heri terlihat semakin geram menahan amarah. Tangannya sudah mengayun untuk memukul Aldo kembali, tapi langsung dihalangi oleh Bu Rima. Sudah, Pak, tahan amarahmu. Jangan pukul dia lagi. Bagaimanapun dia anak kita, kata Bu Rima. Tapi anak ini sudah kurang ajar. Dia harus diberi pelajaran. Aku jadi semakin tahu ternyata Pak Heri orangnya pemarah. Pantas saja dia tega mengorbankan orang lain. Anaknya sendiri saja dia korbankan. Sudah, Pak. Sekarang biarkan saja Aldo memilih. Apakah dia akan memilih menikah dengan Ayu atau tidak, kata Bu Rima. Mereka semua seketika melihat ke arahku. Aku jadi salah tingkah. Apa yang akan Aldo katakan? Apakah dia akan memilih untuk menikah denganku atau menolak melakukan ritual pesugihan itu secara terang-terangan? Sekarang kamu pilih saja, Aldo. Semua keputusan ada di tanganmu, kata Pak Heri. Terlihat Aldo kebingungan untuk memilihnya. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan karena pilihannya sulit kalau memang benar Aldo mencintaiku. Cepat pilih, Aldo. Kalau kamu tidak mau meneruskan ilmu pesugihan kita, maka pernikahan kamu dan Ayu akan dibatalkan. Ayu akan tetap tinggal di sini sebagai pembantu dan kamu pergi dari rumah ini, kata Pak Heri. Pak Heri begitu memaksakan kehendaknya pada Aldo. Aku akan memilih menikah dengan Ayu, kata Aldo. Terlihat sangat berat dia mengatakan itu. Aku tahu mungkin ini pilihan sulit untuk Aldo. Tapi bukankah kita sudah berencana untuk pura-pura mau meneruskan ritual pesugihan itu? Lalu setelah kita menikah, kita akan kabur? Pak Heri dan Bu Rima tersenyum senang. Mungkin mereka mengira sudah berhasil menekan Aldo. Bagus. Sekarang bagaimana Ayu? Apakah kamu menyetujuinya? Tanya Pak Heri. Aku dan Aldo saling pandang. Aldo memberikan isyarat agar aku mengangguk. Aku hanya mengangguk. Mereka berdua tersenyum puas. Ya sudah, sekarang kalian berdua boleh keluar dari kamar ini, kata Pak Heri.
Aku dan Aldo keluar kamar Bu Rima. Aku berjalan cepat disusul Aldo. "Den, saya mau bicara sebentar," kataku berbisik. "Ada apa?" tanya Aldo. Aku menengok ke kiri dan kanan untuk memastikan tidak ada yang mendengar perkataanku. "Den, tadi kita pura-pura kan kalau kita akan meneruskan pesugihan itu. Nanti kalau kita sudah menikah kita akan langsung pergi dari sini kan?" kataku memastikan. "Iya yuk, kamu tenang saja ya. Saya tidak akan mengingkari janji saya," kata Aldo. Aku sedikit tenang mendengar perkataan Aldo. Mudah-mudahan dia bisa menepati janjinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku selanjutnya. Belum lagi aku memikirkan siapa yang akan jadi tumbal pesugihan Bu Rima dan Pak Heri selanjutnya. Sepertinya aku memang sudah terjebak di sini.